Widya Estetik Ya. Klinik sudah berdiri sejak 2015 di Banjarmasin. Ini Ya. artinya kan cukup jauh ya dari pusat kecantikan yang berada di Jakarta. Tapi justru dari sanalah nama Dokter Widya ini justru dikenal luas hingga nasional. Apa yang memotivasi dokter untuk bisa membangun klinik ini di awal perjalanan karir? Dan bagaimana perjalanan dari daerah kini bisa berkembang jadi benchmark untuk industri estetika modern di Indonesia? Sebenarnya dari awal sadarnya itu untuk mengembangkan inovasi itu di 2022. Pada saat itu adalah COVID ya. Bagaimana suatu treatment ini bisa aman untuk semua orang. Kita tahu bahwa Indonesia mempunyai beberapa penyakit regeneratif seperti diabetes mellitus, kemudian jantung, kemudian ada tuberkulosis dan sekarang lupus ya, SLE, kemudian pasien-pasien post kemoterapi atau pasien sedang kemoterapi. Terkadang kita lupa bahwa masalah kulit yang terjadi pada pasien yang mereka sedang mengalami tingkat penyembuhan atau melakukan pengobatan jangka panjang ini mempunyai beberapa masalah kulit seperti misalnya kering, kemudian melasma yang sangat banyak, kemudian terjadinya menopause dini. Nah, hal inilah yang memicu saya berpikir bahwa ayo, Widya Estetik harus menjadi pionir pertama di mana inovasi saya itu harus memberikan manfaat tidak hanya untuk yang saya bosan melihat estetik hanya skin booster A, B, C ya yang di market kemudian hanya berpatokan pada filler, botox. This is not safety ya untuk orang-orang yang mempunyai penyakit khusus ya. Jadi bagaimana saya mengembangkan skin booster, kemudian lifting ataupun anti aging dengan menggunakan bahan yang memang aman untuk pasien kencing manis, kanker bahkan pasien autoimun ya. Targetnya adalah untuk orang yang sakit saja aman, apalagi untuk orang yang sehat. Nah, di situ saya menemukan dua hal ya. Manusia atau wanita itu yang sedang mengalami pengobatan khusus terapi insulin jangka panjang itu mengalami melasma dan kulitnya kering. Otomatis di sini saya harus menciptakan skin booster yang efektivitasnya untuk melasma. Oke, melasma di sini saya pakai antioksidan ya. Yang kedua, lifting, anti aging. Tidak mungkin saya menggunakan botox sembarangan atau mungkin filler atau thread lip. Kita menggunakan autologus, yaitu tadi terciptanya executive stem cell. Dan sekarang kita tahu bahwa cantik itu tidak hanya berpatokan pada kulitnya bagus, kemudian skin quality bagus, contouring bagus, tetapi yang saya sekarang fokuskan adalah mental wanita ini juga bagus. Bagaimana caranya kita terapi dari dalam, yaitu ada regenerative cell treatment sekarang. Oke, dan menurut data Kemenkes yang menunjukkan bahwa industri estetika dan anti-aging di Indonesia ini tumbuh lebih dari 15% per tahun dalam 5 tahun terakhir pasca pandemi. Dan ini adalah pertumbuhan yang cukup pesat artinya. Di satu sisi ini menunjukkan juga peluang besar, tapi di sisi lain makin banyak klinik baru bermunculan mulai dari brand global sampai dengan lokal. Nah, bagaimana Dokter Widya melihat arah pertumbuhan industri ini? Apakah persaingan ini justru akhirnya membuat dokter mendorong melahirkan inovasi atau justru malah membuat sebagian pihak akhirnya tergoda melakukan shortcut yang beresiko tadi? Oke, perlu dicatat bahwa banyaknya klinik-klinik sekarang ini kita harus saya menghimbau bahwa untuk Kemenkes ataupun dinas terkait untuk memberikan SOP izin yang jelas. Apakah klinik tersebut izinnya klinik atau izinnya salon? Bagaimana dengan pembuangan limbah medisnya? Bagaimana dengan alat yang didapatkan atau obat yang didapatkan seperti apa? Apakah di dalam suatu klinik sudah ada farmasi yang jelas atau tidak? Itu dulu. Karena sekarang dari data kemarin kita pertemuan dengan Kemenkes itu bahwa HIV sekarang tingkat menjadi salah satu nomor 4 ya di Indonesia. Kenapa? Karena maraknya klinik-klinik baru atau mungkin salon-salon baru yang menggunakan tindakan-tindakan invasif seperti penggunaan jarum pada tato atau sulap alis, penggunaan jarum pada penggunaan dermapen. Dan ini menurut saya harus diawasi dengan ketat. Menurut saya pola atau aturannya sudah harus diperketat. Setiap klinik ataupun salon yang mempunyai
treatment menggunakan dermapen, treatment menggunakan sulam alit, wajib menyertakan izin dari limbah medis. Dan menurut saya ini harus berkolaborasi dari entah itu Dinas Pariwisata ataupun Dinas Kesehatan dan Kemenkes itu saling berkolaborasi untuk bisa men-screening ya. Jadi HIV sekarang bukan hanya karena mohon maaf seks bebas saja tidak, tetapi ada poin-poin kecil yang terlupakan. Karena sekarang yang bisa tertular lewat jarum tadi itu ya. Ngetrennya sekarang klinik kecantikan atau mungkin ada beberapa kasus yang dia melakukan, yang sempat booming kemarin melakukan tindakan di hotel, nah dengan dermal roller, nah itu kan sebenarnya bisa diakses melalui, mohon maaf, keranjang kuning atau keranjang hijau. Nah alat-alat itu bisa diakses, jadi mohon untuk kerjasamanya semua pihak untuk ini menekan dari, kalau saya sebagai seorang dokter, hal kecil ini bisa menekan penularan dari HIV dan hepatitisnya. Jadi memang benar kita harus benar-benar mengawasi perkembangan dari klinik-klinik ini. Apakah izinnya sudah benar atau SOP-nya sudah benar, ataukah hanya mempunyai izin salon. Dan yang paling poin penting selanjutnya adalah bagaimana kompetensi dokternya ini. Apakah literatur atau kompetensi yang mereka dapatkan sudah benar-benar kompetensi sesuai dengan SOP mereka, atau ada beberapa dokter mengerjakan di luar kompetensi. Nah ini penting sekali. Dan itu yang sebenarnya sampai dengan saat ini Dokter Widya lihat masih adanya kurang pengawasan. Iya, benar. Di sisi itu. Nah sekarang kita tahu, kita segala hal menggunakan teknologi artificial intelligence. Dokter bisa mendiagnosis lebih tepat. Mungkin kalau untuk dokter estetika akhirnya skin analysis dan juga personalized treatment plan akhirnya mulai diadopsi juga dengan adanya AI ini. Nah di Widya Estetik sendiri bagaimana dokter memanfaatkan pendekatan berbasis teknologi dan data untuk bisa menciptakan hasil lebih presisi bagi pasien? Wow, itu bedanya ya. Saya lebih suka memegang, saya lebih suka observasi, saya lebih suka palpasi. Kalau dalam dunia medis ada namanya palpasi ya, saya lebih suka pendekatan langsung dengan pasien. Saya memegang, saya meraba ini jenisnya, ini aknenya pustul atau tidak, bagaimana jenisnya. Kemudian untuk melasmanya ini sistemnya didapat ataukah memang keturunan atau genetik. Nah itu saya tidak terlalu memanfaatkan AI karena mungkin saya angkatan lama, tetapi menurut saya pendekatan kepada pasien, mendengarkan kepada pasien, aku lebih suka dibandingkan saya harus, ya Bu, bagaimana? Ya aku tidak suka seperti itu. Pasien ingin didengar, pasien ingin berdiskusi. Kenapa dokter? Dan bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Pasien tidak suka dibiarkan dia ngobrol dengan kita, ya dengan memang sih hasil AI ini menjelaskan skin, oh ini pori-porinya gini, tetapi kalau saya pribadi saya lebih suka adalah melihat, menghapus make up pasien, melihat, memegang, dan saya mau lihat ini faktornya. Jadi saya lebih menerapkan pendekatan ke pasien itu lebih dalam. Jadi kita tahu apa yang harus saya lakukan seperti itu. Oke, jadi memang penerapan untuk AI sendiri di klinik masih belum terlalu digunakan ya, karena masih ingin pendekatan secara fisik, lebih emosional. Dan apa inovasi yang paling berbeda kalau begitu? Termasuk mungkin menggunakan teknologi Korea seperti Miracell Smart Stem Cell System yang juga membedakan Widya Estetik Klinik dari klinik lain. Kalau dengan alat Miracle ini saya gunakan ada dua. Dia ada blood stem cell dan growth factor stem cell. Blood stem cell kita gunakan untuk regeneratif sel pasien. Bisa untuk penyakit-penyakit autoimun, psoriasis, kemudian untuk pasien-pasien yang menopause, pramenopause, untuk pasien-pasien stroke jantung segala macam. Dan growth faktornya kita gunakan untuk skin booster, regeneratif dari kulitnya. Jadi Miracle ini dia adalah suatu alat di mana dia all in ya. Jadi eksternal saya bisa mengobati, internal juga saya bisa meregenerasi sel pasien. Itu dia. Berarti ini salah satu teknologi ataupun inovasi dari Korea yang memang diadopsi ya di Widya Estetik Klinik. Salah satu terobosan yang sedang dokter kembangkan juga adalah terapi stem cell yang tadi juga sudah sering sekali disebutkan oleh dokter. Bisa dokter jelaskan secara sederhana sebenarnya bagaimana cara kerja stem cell dalam konteks peremajaan termasuk efek potensal, horning dan juga paracrine effect. Oke, stem cell itu ada 4 ya dia. Jadi dari dia ada umbilical cord stem cell. Kalau dari autologus itu kita bisa mengambil dari 3. Autologus itu dari tubuh pasien sendiri. Ada yang namanya fat
stem cell, kemudian dia atau SPF, kemudian dia ada blood stem cell, dan dia ada satu lagi adalah bone marrow stem cell ya. Tentu saja kalau dari umbilical cord itu digunakan untuk pasien-pasien yang memang terjadi penyakit stroke itu paling bagus. Tetapi kalau umbilical cord ini tidak boleh ada faktor resiko kanker. Jadi karena dia growth faktornya paling bagus karena dari umbilical cord, dia berpotensi untuk mengaktifkan sel kanker kalau terlalu berlebihan ya. Tetapi kalau autologus seperti misalnya dari blood stem cell atau bone marrow stem cell, justru digunakan beberapa rumah sakit menggunakan ini untuk terapi myeloblastom, kemudian thalassemia ya, justru untuk itu dia. Bahkan ada beberapa leukemia juga step awal itu masih bisa sembuh dengan blood stem cell atau bone marrow stem cell. Tetapi di Widya Estetik kita menggunakan hanya blood stem cell karena kita klinik pratama. Bone marrow stem cell biasanya digunakan pada klinik utama atau rumah sakit besar yang ada fasilitas anestesi dan spesialis patologi klinik, karena yang ngambil bone marrow biasanya patologi klinik seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk blood stem cell sendiri kita biasanya digunakan untuk terapi regeneratif sel, kemudian growth faktornya biasanya kita gunakan untuk pasien-pasien yang dia OA ya, ataupun untuk regeneratif pada kulit pasien. Oke.